Indonesia, rise as a beacon strong and true. PTPN Satu, our pride with every dawn anew. PTPN Satu, our shining star, leading the way no matter how far. Fields of green, dreams so grand, the finest plantation in our land. Through the sun and rain we strive, nurturing the earth, keeping hope alive. Hands united, hearts as one, harvesting beneath the golden sun. PTPN Satu, our shining star, leading the way no matter how far. Fields of green, dreams so grand, the finest plantation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Teddy Yunirman Danas. Saat ini jabatan saya adalah Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pandangan mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko di perusahaan kami, khususnya PTPN 1 yang bergerak di bisnis perkebunan. Seperti kita ketahui bahwa PT Perkebunan Nusantara 1 merupakan salah satu subholding di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 yang berfokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, serta komoditas lainnya, di mana wilayah kebun kami tersebar dari sepanjang Aceh sampai dengan Papua, dengan luasan kurang lebih sekitar 620.000 hektar. Implementasi manajemen risiko sendiri di perusahaan kami sudah dirintis sejak tahun 2011. Kami mengadopsi standar internasional ISO 31000-2018 sebagai pilar utama yang diatur melalui aplikasi, prinsip, kerangka kerja dan proses yang sistematis dari manajemen risiko. Sebagai Direktur Utama, tentunya saya sangat percaya dan yakin bahwa manajemen risiko sebagai landasan penting untuk menjaga value at risk, stabilitas operasional, dan mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan. Tentunya di tengah perubahan lingkungan bisnis dan tantangan global yang secara eksternal, dinamika yang demikian cepat, kami harus senantiasa, kami dituntut senantiasa mengantisipasi serta mengelola berbagai risiko untuk memastikan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Di PT Perkebunan Nusantara 1, kami saat ini menerapkan manajemen risiko dengan pendekatan strategis yang berpedoman pada standar internasional. Kebijakan dan strategi manajemen risiko ini kami rancang untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko, memonitor, mengevaluasi risiko pada setiap tahapan proses bisnis, mulai dari penanaman, pengelolaan komoditas, sampai diterimanya produk kami oleh pelanggan. Dalam implementasi manajemen risiko, PTPN 1 saat ini telah menggunakan sebuah sistem aplikasi yang terintegrasi ke seluruh unit kerja maupun holding Perkebunan Nusantara. Nah, aplikasi ini kami namakan sebagai aplikasi sistem manajemen risiko, kalau yang kita kenal disingkat dengan SIMAKO. Saat ini aplikasi SIMAKO sedang dilakukan pemutakhiran atau penyempurnaan serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari Kementerian BUMN terkait manajemen risiko maupun petunjuk teknis turunannya. Bapak Ibu sekalian, kami juga telah menyusun roadmap manajemen risiko, peta jalan risiko, sebagai panduan perbaikan dan pengembangan implementasi manajemen risiko. Yaitu roadmap kami itu kita mulai di tahun 2024 ini sebagai tahun pertama terbentuknya PTPN 1
dengan mergernya transformasi PTPN 1 dari 9 PTPN, di mana di tahun 2024 itu roadmap kami adalah fokus kepada training dan development dari human resources. Kemudian di tahun 2025 kami akan kembangkan risk management infrastruktur enhancement program. Tahun 2026 itu melanjutkan perbaikan atau continuous improvement to enterprise risk management kita. Tahun 2027 kita melakukan evaluasi terhadap keefektifan dari manajemen risiko. Fokusnya. Tahun 2008 kita kepada risk aware culture. Tahun 2009 kepada performance booster. Jadi roadmap ini sudah kami susun dan kami mulai bekerja di tahun pertama pasca merger ini tahun 2004 sampai 5 tahun ke depan. Selain itu, program rutin kami adalah implementation of risk management cycle, seperti kami sudah lakukan penyusunan profil risiko korporasi kami, kemudian divisi dan regional. Kami memiliki regional ada saat ini regionalnya ada 8. Di dalam penyusunan profil risiko korporasi di divisi dan regional, maka di dalamnya tercantum juga adalah mengenai bagaimana monitoring dan evaluasi risiko, kemudian penyampaian laporan manajemen risiko, penyusunan dan review atas kajian risiko, serta pengukuran risk maturity index dan tindak lanjut area perbaikan atau area of improvement. Tentunya sebagai direktur utama saya harus memastikan bahwa pelaksanaan implementasi strategi manajemen risiko ini dieksekusi dengan disiplin di seluruh unit kerja kami. Seperti kalau kita lihat adalah membangun budaya manajemen risiko sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan prioritas kami. Manajemen risiko berbasis budaya ini menjadi prioritas kami selanjutnya dalam menjalankan roadmap tadi sampai tahun 2029. Bapak Ibu sekalian, selain itu kami juga menekankan pentingnya budaya risiko yang kuat di mana setiap karyawan dari level operasional terendah hingga manajemen puncak harus kami yakini memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam pekerjaan kami sehari-hari. Selanjutnya, kami juga saat ini bahkan ada beberapa yang sudah kami susun dan menetapkan kebijakan dan prosedur standar yang tidak hanya berbentuk dokumen, tapi juga diimplementasikan melalui pelatihan dan program peningkatannya kompetensi. Nah, standar kebijakan dan prosedur ini menjadi prioritas kami karena sejak merger kita 9 BTPN di bulan Desember 2023, selama setahun ini kami bagaimana mengharmonisasi SOP yang ada dan kebijakan yang ada sebagai standar pekerja kita agar kita dapat bekerja secara excellent. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dengan pendekatan ini seluruh karyawan di PT Perkebunan Nusantara 1 memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya manajemen risiko dalam mendukung keberhasilan proses bisnis. Kami juga ingin menyampaikan bahwa di PTPN 1 ini di perusahaan kami juga sudah mengadopsi model 3 lines untuk mengoptimalkan struktur manajemen risiko. First line-nya ada di kita semua sebagai pemegang, sebagai karyawan yang tentunya harus memiliki risk culture, budaya risiko. Kemudian second line-nya itu kami sudah membentuk unit-unit yang terkait dengan memastikan bahwa manajemen risiko itu berjalan. Itu unit-unit, salah satunya adalah unit manajemen risiko dan compliance baik di kantor pusat maupun ada di regional. Yang terakhir adalah konsep freelance yang saat ini juga kami berdayakan satuan pengawasan internal yang ada baik di kantor pusat saat ini dan ada di wilayah sebagai penjaga, akhirnya adalah sebagai ujung daripada meyakinkan
pelaksanaan kebijakan manajemen risiko ini berjalan dengan baik di seluruh lini, baik di kantor pusat maupun di wilayah. Bapak Ibu sekalian, sebagai direktur utama saya juga bertanggung jawab memastikan bahwa di setiap lini, first line, second line maupun three lines ini, mulai dari operasional, kontrol hingga audit, bekerja secara sinergi untuk mengelola risiko secara efektif dan efisien. Saya secara langsung berinteraksi dengan tim di lini kedua dan ketiga, ya, di second line maupun three lines, di mana saya ingin memastikan bahwa mereka memiliki otoritas dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Tentunya koordinasi yang baik di antara lines ini, baik first line, second line, three lines ini, ketiga ini sangat krusial dalam menjaga transparansi dan efektivitas pengelolaan risiko di seluruh organisasi. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya ingin sampaikan juga bagaimana PT PN 1 menerapkan manajemen risiko terintegrasi, karena ini penting, karena di PT PN 1 sendiri kami memiliki saat ini 14 anak perusahaan yang tentunya perlu disusun dan dilaksanakan mengenai konsep daripada manajemen risiko terintegrasi di seluruh perusahaan atau korporasi PT PN 1 termasuk anak perusahaan. Sehingga kami tidak hanya mengandalkan prosedur yang terpisah, tetapi mengintegrasikan manajemen risiko semuanya itu dalam suatu sistem manajemen risiko atau proses, dalam suatu manajemen proses operasional. Tentunya sekali lagi sebagai direktur utama, sebagai pemimpin, saya menekankan pentingnya keselarasan antara strategi bisnis dan manajemen risiko, sehingga setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan dampak dan peluang serta risiko yang terjadi atas keputusan-keputusan yang telah diambil. Ini penting sekali, ya. Sehingga setiap keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan, baik secara operasional maupun secara manajemen risiko. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pendekatan ini memastikan bahwa kami dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan menjaga ketahanan operasional. Tentunya ini merupakan komitmen kami di PT PN 1 bahwa dalam proses penerapan manajemen risiko, kami harus terus berinovasi dalam memperbaiki sistem yang ada. Salah satu prioritas kami saat ini adalah melakukan peningkatan kompetensi karyawan dan memperbaharui SOP atau standar operating prosedur agar lebih responsif terhadap kondisi lapangan yang dinamis. Saya pribadi mengawasi inisiatif perbaikan ini, ya, inovasi ini, karena saya percaya bahwa setiap langkah peningkatan baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia akan berkontribusi langsung pada efektivitas dan efisiensi manajemen risiko kami. Nah, tentunya dengan perbaikan ini kami harus lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan dan menjaga kualitas operasional yang optimal. Kita semua memahami bahwa sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga di dalam menjalankan manajemen risiko. Oleh karena itu, kami melakukan analisis kompetensi secara berkala untuk memastikan setiap karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi risiko. Sebagai direktur utama, saya tentunya memiliki komitmen untuk menyediakan program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan setiap karyawan, dan tentunya kami ingin memastikan bahwa setiap anggota tim kami memiliki kesiapan yang cukup dalam mengelola risiko, sehingga kami bisa menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri dan profesionalisme yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan saya tentang penerapan manajemen risiko di PT Perkebunan Nusantara 1. Tentunya saya sebagai direktur utama sangat berharap penyampaian ini dapat memberikan wawasan
bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya manajemen risiko dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Sekali lagi, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi dalam penerapan manajemen risiko di organisasi masing-masing. Tentunya, jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan berdiskusi. Sekali lagi, terima kasih. Dan mari kita terus bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.